Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, pecinta kalbu, kajian jelang berbuka kerjasama dengan MKMPP SMP Kota Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentunya kita sudah mengakhiri dan kita menemui di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan tahun ini. 10 terakhir di bulan Ramadan adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita sebentar lagi akan mengalami yang dinamakan dengan hari kemenangan. Idul Fitri sudah di depan mata kita. Tentunya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada 2 kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Lisoimi farhatani, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. 2 kegembiraan itu, yang pertama adalah ketika manusia tersebut mengalami apa yang dinamakan dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Idul Fitri juga bisa diartikan saat ia sudah tidak berpuasa, dan setelah berpuasa tentu saja yang kita harapkan adalah berbuka. Dan satu kenikmatan dalam berbuka itu adalah bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Nikmat yang kedua adalah farhatun indal liqa'. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa, tidak ada taranya ketika kita nanti akan disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa pecinta kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita menjadi orang-orang yang akan sukses, orang-orang yang akan berhasil, orang-orang yang akan lulus di dalam ujian. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah ajmalul madrasah. Ramadan adalah sekolah terindah yang kita nikmati saat ini. Bisa kita buktikan keindahan-keindahan dari Ramadan itu dari Quran surat Al-Baqarah 183 pun kita disapa oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu saja ini kekhususan bagi kita. Bagi orang tidak beriman tentu saja tidak akan disapa oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Dan kelanjutannya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu sesungguhnya telah diwajibkan kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada kewajiban-kewajiban puasa. Tentu saja tujuannya tiada lain yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, permasalahannya sekarang yang menjadi pertanyaan besar pada diri kita, sekalipun kita sudah menyelesaikan puasa selama 1 bulan misalnya, tapi adakah
bekas dan indikator tanda-tanda bahwa kita ini disebut orang-orang muttaqin, maka kita bisa menengok dari Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 130. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Marilah kita bersegera untuk menjemput maghfirah Allah, mendatangi surga-surga, di mana surga Allah itu diperuntukkan bagi kita, yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Tentu saja bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan sebagian dari harta-harta mereka, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu ini adalah jihad yang terbesar pada diri kita. Sama halnya dengan menahan diri kita dari sifat-sifat marah. Kita bisa mampu untuk menahan amarah kita dari hal-hal yang memang membutuhkan marah, tetapi kita mampu untuk menahan amarah kita. Itu adalah dua indikator dari orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anil nas, dan mereka mampu memberi maaf kepada orang lain yang memang orang tersebut salah kepada kita. Kita dengan mudah untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang minta maaf kepada kita. Sekalipun kita disakiti, tetapi kita dengan besar hati, dengan lapang dada, dengan kebesaran jiwa kita luangkan, kita berikan maaf itu kepada mereka-mereka. Insya Allah dengan demikian, karena ini adalah semua perbuatan baik, wallahu, dan Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat. Ma'asyiral muslimin, pecinta kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ketika kita sudah berpuasa selama 1 bulan penuh ini, kemudian kita akan merayakan hari kemenangan itu yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Kita bagaikan bayi lagi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Kita keadaan suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Tentu saja siapa yang tidak suka dengan bayi mungil, suci, bersih. Tentu saja Allah juga akan suka kepada orang-orang yang setelah puasa Ramadannya diterima ini dalam keadaan hatinya bersih dan suci itu, tanpa noda, tanpa dosa. Maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita sudah disayang oleh Allah, maka tentu saja kita minta apa akan dikabulkan oleh Allah. Bagaikan anak yang disayang oleh orang tuanya, kemudian orang tua itu kaya raya, mampu untuk memberikan apa saja kepada kita, anaknya. Sekali anaknya minta sesuatu karena kita disayang oleh orang tua kita itu, maka kita minta apa akan diberi, akan dikabulkan oleh orang tua kita. Begitu juga dengan ketika kita disayang Allah, maka tentu saja kita minta apa saja, kita akan dikabulkan keinginan-keinginan kita, cita-cita kita. Karena itulah di momen yang sangat bahagia ini, di momen yang menjelang akhir Ramadan, tentu saja kita akan mengalami namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Pertanyaan selanjutnya adalah, mampukah kita mempertahankan iman dan takwa kita ini selesai di bulan Ramadan? Karena itu tips yang paling ampuh supaya kita ini bisa untuk mempertahankan keimanan kita setelah Ramadan, maka satu cara
yang biasa kita gunakan, yaitu dengan bersikap dan berperilaku istiqomah. Istiqomah lebih mulia, lebih baik dari 1000 karomah. Al-istiqomah khairun min alfin karomah. Apa saja kalau kita lakukan dengan istiqomah, sekalipun kecil nilainya, tapi secara terus menerus kita istiqomahkan tradisi-tradisi ketika di bulan Ramadan itu kita laksanakan, baik siang maupun qiyam, baik puasa di siangnya maupun qiyamul lail di malam harinya, baik berupa tadarus Al-Quran, itikaf, infak, sedekah, zakat, dan berbuat baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita santuni dengan harta-harta kita, semampu kita. Kita berkorban untuk kepentingan agama kita. Insya Allah kita akan bisa mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika kita merayakan hari kemenangan ini, kita tidak lupa, karena Idul Fitri itu sesungguhnya bukanlah baju baru kita yang kita pakai, bukanlah makanan-makanan enak kita yang kita makan, bukanlah minuman-minuman yang selezat biasa kita minum sebelum atau setelah berbuka, tetapi yang dinamakan Id adalah mereka yang semakin hari semakin bertambah, semakin iman dan takwa akan bertambah. Walakinnal Id Idul Fitri yaziduhu ta'at, yaziduhu taqwa. Bertambah taatnya, bertambah takwa. Ma'asyiral muslimin, pecinta kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya tidak lengkap Idul Fitri itu jika kita belum bermaaf-maaf. Karena itu selepas Idul Fitri itu, selepas hari raya Idul Fitri itu, biasanya ada tradisi di dalam masyarakat kita, yaitu yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal bisa juga diartikan sebagai silaturahim, saling bermaaf-maafan, saling kunjung mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain. Tidak lain adalah saling memberikan maaf sambil kita merayakan kemenangan. Dan sungguhnya etika kemenangan itu bukan berarti kita berfoya-foya, tetapi etika merayakan kemenangan itu adalah disitulah ada saling menghargai, saling menyayangi, saling bermaaf-maafan, dan saling tukar pikiran, dan saling menunjukkan bahwa kita ini santun di mata orang lain, sesama kita, dan juga di mata masyarakat dan warga kita masing-masing. Karena itulah kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, utamanya kepada pecinta kalbu ini, untuk senantiasa mentradisikan yang dinamakan dengan halal bihalal atau tradisi silaturahim. Mudah-mudahan karena di dalamnya terdapat banyak hikmah. Di samping kita ini mampu akan dipanjangkan umur kita karena silaturahim kita, maka rezeki kita pun akan ditambah oleh Allah. Tentu saja ini semuanya kita syukuri karena kita menjadi orang-orang yang benar-benar mustaqim, orang-orang yang benar-benar sudah yang dinamakan dengan suci, sudah benar-benar suci dalam keadaan jiwa dan raga kita, suci dari noda dan salah kita, suci dari beberapa kekhilafan kita. Mudah-mudahan dengan begitu hablum minallah dan hablum minannas kita akan seimbang, sehingga tujuan kita hidup di dunia itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sama-sama akan tercapai, dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.